Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Kita kembali akan melanjutkan materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu gen dan alel. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi kita yang lalu, yaitu kromosom. Ini nanti akan pada slide yang pertama akan tersajikan ini ya, ini gambar yang terakhir pada pertemuan lalu. Jadi kita melihat di sini ada nukleus. Ini nukleus, ini adalah sel. Ini nukleus, ya. Kemudian di dalam nukleus inilah terdapat kromosom. Di dalam kromosom inilah terdapat gen. Jika kita mengingat kembali pertemuan yang lalu, kita ketahui bahwa fungsi kromosom salah satunya adalah sebagai alat transportasi bagi gen. Nah, gen inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ingat ya, ini gen, bagian dari gen ini. Ini adalah bagian dari gen. Nah, ini adalah versi gambar yang lain. Jadi ini kalau ini dikatakan sebagai satu blok, ini adalah DNA. Di dalam DNA ini, di dalam urutan DNA ada gen. Nah, ya, jadi gen-gen ini membentuk membentuk buket DNA. Kemudian buket DNA ini dipilih dalam satu satuan protein yang kromosom ya, yang minggu lalu kita masih ingat bahwa satu kromosom ini nanti satu buket terdiri atas ada protein histon 2, 3, 4, 5, kemudian juga ada DNA. Lalu masing-masing itu kemudian satu buket dengan buket yang lain itu diikat oleh histon 1. Mudah-mudahan itu masih diingat. Kalau lupa bisa dibuka lagi atau didengarkan kembali rekaman pekan lalu. Nah, ini adalah buket-buket ini kemudian bersatu membentuk sebuah kromosom. Ini adalah kromosom, satu kromosom, ini kromosom yang lain, maka kromosom ini yang di atas dengan kromosom yang bawah disebut sebagai suatu, ini ya, kromosom yang ini disebut sebagai kromosom homolog. Ya. Nah, apa itu gen? Jadi ada beberapa summary atau ringkasan tentang gen di dalam pertemuan ini. Yang pertama, gen merupakan unit terkecil dari bahan pewarisan sifat. Gen merupakan unit terkecil dari bahan pewarisan sifat. Yang kedua, ukurannya kecil 4-50 mikron. Yang ketiga, istilah gen ini pertama kali diperkenalkan oleh W. Johansen. Meskipun sebelumnya ini Mendel ya sebetulnya yang pertama kali melakukan persilangan gen itu sudah menyatakan bahwa ada suatu faktor di dalam tubuh tanaman ini yang menentukan. Jadi faktor yang menentukan itu atau faktor yang mengendalikan itulah yang oleh Johansen disebut sebagai gen. Nah, selanjutnya gen merupakan atau berfungsi mengatur berbagai jenis karakter makhluk hidup. Jadi dia yang mengatur pewarisan sifat ya ceritanya. Jadi dia mengatur nanti kalau ada orang yang hidungnya mancung menikah dengan yang hidungnya pesek, itu nanti berapa persen kemungkinan anaknya berhidung mancung, berapa persen kemungkinan anaknya berhidung pesek, itu ditentukan oleh gen. Lalu di mana tersimpan, ini sudah jelas, gen tersimpan di dalam kromosom. Di manakah dalam kromosom itu? Dalam lokus-lokus tertentu. Nanti akan digambarkan yang mana yang dimaksud lokus-lokus dalam sebuah kromosom. Nah, ini lebih singkat lagi, lebih mengerucut lagi. Apa ini definisi gen? Gen adalah unit fisik dan fungsional dari hereditas yang mengandung informasi untuk sintesis protein. Jadi memang gen itu berfungsi untuk membawa keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang yang kedua ibu bapaknya laki-laki dan perempuan itu berhidung mancung, tiba-tiba anaknya pesek, itu harus diselidiki dulu apakah gen penyandi hidung mancung itu dominan atau resesif. Kalau dia gen yang dominan, tentu
Meskipun kedua orang tuanya berhidung mancung, anaknya masih memungkinkan berhidung pesek. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Jika hidung mancung itu adalah resesif, maka tidak mungkin anaknya berhidung pesek. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka anak yang lahir kemungkinan anak tetangga. Ya, jadi itu perlu dipelajari lebih dalam. Kita tidak bisa mengklaim begitu saja seseorang yang tidak sama dengan orang tuanya langsung dinyatakan bukan anaknya. Tidak harus seperti itu, karena ada yang disebut sebagai sifat resesif. Apa itu sifat resesif? Sifat resesif adalah sifat yang tidak muncul pada fenotip induknya. Ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang menyangkut Mendelian atau persilangan genetik. Nah, materi genetik ini gen ya, jadi gen materi genetik dikode dalam materi genetik DNA atau RNA. Jadi dalam materi genetik itu yang ada adalah DNA. Pada beberapa virus yang ada adalah RNA. Jadi tidak semua makhluk hidup itu substansi genetiknya DNA. Ada yang RNA yaitu virus. Tapi virus itu bukan makhluk hidup, betul. Sementara kalangan mengatakan virus bukan makhluk hidup. Tetapi pada saat virus masuk ke dalam tubuh inang, dia menjadi hidup karena adanya substansi genetik dari inang. Baik, selanjutnya komposisi gen terdiri atas ekson, intron, dan regulatory sequence. Ini nanti akan ada gambarnya yang menjelaskan tentang ini, komposisi gen. Lalu produk gen, apa produk gen? Yaitu mRNA yang akan ditranslasi menjadi protein fungsional, tRNA, dan rRNA. Itu yang dimaksud dengan produk gen. Jadi ada 4 unsur ini nanti yang kita lihat dari genetik. Apa arti genetik itu, materi genetik itu apa saja komposisinya, dan bagaimana produknya. Begitu. Itu akan kita pelajari secara sinambung ya, berkelanjutan. Jadi kalau kita hari ini belajar tentang bagaimana gennya, berarti kita belajar tentang materinya DNA, RNA. Belajar tentang komposisinya. Kapan kita pelajari produknya sudah lewat. Kita sudah mempelajari bahwa produk dari gen yaitu DNA itu sendiri adalah ditranskrip menjadi mRNA, mRNA ditranslasi menjadi protein. Dalam dogma sentral itu sudah kita pelajari. Tapi kita belum menyebutnya sebagai produk gen. Kita hanya mengatakan ekspresi gen. Tuh, ya. Jadi ekspresi gen tak lain adalah produk gen itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar ini, kalau kita jelaskan definisinya sudah, materinya sudah, sekarang komposisinya. Nah, ini tadi berdasarkan gambar yang pertama ini masih bersambung ya, ini kromosom. Kalau ini dilepas, di dalam kromosom itu terdapat DNA. Di dalam DNA ada bagian DNA yang merupakan ekson, ada bagian DNA yang merupakan intron, ada lagi ekson dan seterusnya. Apa bedanya intron dengan ekson? Nah, jadi kalau ekson itu mengandung sifat, kalau intron tidak mengandung sifat. Jadi bagian gen yang menyandi sifat disebut ekson, sedangkan bagian gen yang tidak menyandi sifat disebut sebagai intron. Itu harap diingat. Nah, apa fungsi gen? Ini kita lihat, fungsi gen mengatur perkembangan dan proses metabolisme tubuh. Jadi dia pusat dari sistem pengaturan sifat individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagai zarah tersendiri di dalam kromosom, jadi dia merupakan satu substansi dalam kromosom yang berfungsi untuk mewariskan sifat. Lalu setiap gen mendapat tempat tertentu dalam kromosom. Tentu saja, di manakah tempat itu? Di dalam lokus tertentu. Ada tempat-tempatnya di dalam ekson-ekson dalam DNA. Lalu yang terakhir, gen juga berfungsi sebagai agen pemulihan. Misalnya kalau kita ingin menciptakan atau membuat kerisan yang berbunga besar, itu adalah campur tangan gen.
yang dilakukan oleh para pemulia. Misalnya menciptakan melon yang berukuran besar tetap dan manis. Itu yang berukuran kecil dan harum. Itu semua adalah fungsi-fungsi gen yang biasa dimanfaatkan oleh para pemulia tanaman. Lalu yang kedua adalah alel. Setelah kita belajar tentang gen, kita harus tahu yang menjadi kawan sejati dari gen itu adalah alel. Alel berasal dari kata alelon, singkatan dari alelomorf, yang artinya bentuk lain. Jadi bentuk lain dari gen. Alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama atau bersesuaian dalam kromosom homolog. Ini nanti kita sudah bisa punya gambaran ya. Jadi gen-gen yang terletak pada lokus yang sama atau bersesuaian dalam kromosom homolog. Itu kita lihat tadi ada yang disebut dengan kromosom homolog. Nanti kita sesuaikan dengan gambarnya. Bila dilihat dari pengaruh gen pada fenotip, alel adalah anggota dari sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Misalnya bunga ungu, alelnya adalah bunga warna putih. Itu kalau gen dan alel. Kita lihat sebelum ini adalah hubungan gen dan alel. Nah, sekarang kita ingat-ingat tadi definisi alel. Alel adalah dua atau gen yang terletak pada lokus yang sama. Ini lokusnya bersesuaian. Apa yang dimaksud dengan bersesuaian? Letaknya sama, posisinya sama, tetapi pada kromosom yang berbeda, namun masih merupakan homolognya. Kromosom homolog, kromosom yang merupakan pasangan dari kromosom yang satu. Jadi kalau lokus misalnya ini adalah lokus warna bunga, maka yang kromosom warna biru ini alelnya adalah warna bunga ungu, sedangkan lokus yang berwarna orange ini alelnya berwarna putih. Jadi kalau ini bunganya ungu, ini warnanya putih. Kalau yang menjadi individu nanti yang ini, maka bunga itu akan muncul berwarna ungu. Tetapi jika yang menjadi individu adalah yang orange, maka alelnya berwarna putih. Itu yang dimaksud dengan kromosom homolog. Ini ya, dan kemudian alel. Jadi alel itu adalah kromosom gen yang berpasangan. Jadi kadang berlawanan atau cenderung berlawanan. Misalnya yang satu menyandi tadi hidung pesek, maka yang satu hidung mancung. Kalau yang satu mata bulat, yang satu lagi matanya sipit. Itu alel. Ini nanti akan sangat banyak kita gunakan pada saat mempelajari tentang persilangan. Kita kembali ke sini. Beberapa definisi alel yang mungkin bersesuaian. Jadi kalau yang kita jelaskan tadi yang nomor 1 ini pada tingkat fenotip. Apa itu fenotip? Sifat yang nampak pada individu. Alel adalah berbagai ekspresi alternatif dari gen. Jadi ekspresi alternatif. Itu tadi ya. Jadi ada pilihan-pilihan sifat yang bisa diwariskan kepada manusia. Demikian juga dengan golongan darah. Jadi alel itu tidak selalu dua. Misalnya bunga ungu dengan bunga putih. Tidak selalu seperti itu. Bisa alel itu berupa 3 yang disandi oleh multi alel atau alel ganda. Seperti misal pada golongan darah. Ada golongan darah bahkan sampai 4. Atau warna iris mata. Warna iris mata itu gradasi. Mulai dari hitam sampai putih itu banyak gradasinya. Jadi bukan dengan soft lens, tapi memang ada gradasi warna iris mata dan itu disandi oleh gen atau alel ganda. Nah, pada tingkat enzim, pada analisis isozim, alel sama dengan isozim, betul. Pada tingkat genom itu adalah keseluruhan bahan genetik, alel merupakan variasi-variasi yang diperoleh pada panjang berkas DNA atau polimorfisme DNA. Jadi adanya kesamaan-kesamaan sekuen gen disebut sebagai alel pada tingkat genom. Pada tingkat transkriptom atau transkripsi DNA, alel adalah bentuk-bentuk alternatif dari RNA yang dihasilkan oleh suatu oligo. Bentuk alternatif itu bentuk-bentuk yang mirip tetapi tidak sama. Pada tingkat proteom atau protein, alel merupakan variasi-variasi yang bisa dihasilkan dalam suatu keluarga gen.
Jadi ada bermacam-macam variasi definisi alel. Yang jelas, alel itu merupakan ragam ekspresi dari suatu gen, tergantung pada tingkat mana yang dimaksud. Begitu. Ini yang tadi. Demikian, materi kita sangat singkat, namun ini akan menjadi dasar bagi persilangan dalam perkawinan Mendelian. Mohon untuk tidak dianggap remeh, mohon untuk diingat baik-baik, karena ini nanti akan langsung berkelanjutan dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih untuk waktu yang adik-adik sempatkan untuk menyaksikan video ini. Tetap berjaga kesehatan, hindari keluar rumah apabila tidak diperlukan. Semoga sehat selalu. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.